Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu di channel saya Rifki Darisman. Ini video keempat saya. Di video ini saya mau bagikan analisa teknikal beberapa emiten ya. Ada yang pertama Archie, terus PSAB, dan BRMS. Sebelum masuk ke video, kita update dulu nih market US nih, kan pas sahur nih tanggal 21. Itu kalau kita lihat di sini untuk equity ini ya kebanyakan di merah ya. Ini juga Dow Jones hijau tapi cuman di 0,09 gitu. S&P dia merah 0,15, Nasdaq minus 0,28 gitu. Kalau kita lihat di sini equity itu kebanyakan di teritori antara netral dan negatif lah ya. Terus kalau kita lihat yield merah, di sini merah yield. DXY hijau, US oil hijau. Terus gold dia merah tipis slightly ya. Merah tipis, silver merah lumayan nih 0,8. Silver nih marketnya memang sedikit rada aneh ya malam ini, karena juga kalau kita lihat equity di sini yang risk on merah, netral ke merah gitu yang equities. Terus yang risk off ini yieldnya juga merah gitu. Gold juga merah, BTC apalagi ini 3% minusnya. Terus XAG silver juga merah gitu. Rada sedikit aneh. Yang hijau ini DXY, US dollarnya hijau dan juga US oil hijau. Biasanya kan kalau yang risk on itu merah negatif, yang risk off itu biasanya hijau gitu. Tapi ini di sini kebanyakan ya merah, yang hijau cuman di DXY dan US oil gitu. Oke, kita lanjut aja ke emiten pertama. Itu ada Archie Indonesia. Tapi sebelum masuk ke emiten yang pertama, saya mau disclaimer dulu ya, kalau video ini saya buat tidak untuk merekomendasikan buy maupun sell. Video ini saya buat untuk sekedar informasi, edukasi dan juga opini saya pribadi gitu, yang semoga bisa bermanfaat untuk konsiderasi Bapak Ibu dalam menganalisa. Kalau Bapak Ibu mau buy maupun sell, Bapak Ibu bisa research sendiri lebih dalam ataupun konsultasi dengan financial advisor yang memang sertifikat bagus ya. Dan juga ini time frame yang saya pakai adalah daily dan juga weekly. Jadi mungkin lebih cocok ke swing trader, mungkin tidak tepat untuk yang intraday trading gitu. Oke, yang pertama kita bahas Archie, emiten Archie. Kalau kita lihat trennya dari Februari ini dia sepertinya sideway. Di sini sideway dengan resisten di sekitar 284 sampai 290. Terus supportnya di 242. Kalau kita lihat trennya seperti itu dari bulan Februari. Kita lihat stokastik RSI-nya. Ini dia baru aja dari arah overbought menuju ke bawah. Walaupun memang dia bisa membentuk seperti ini ya, turun lalu naik lagi gitu. Mungkin bisa aja. Kalau kita lihat juga di sini MACD-nya dia hijau lagi di sini. Tapi kalaupun mau masuk itu ya cukup hati-hati ya. Memang walaupun di sini masih stokastiknya RSI-nya tertingginya masih di 86, belum sampai 100 gitu. Kan mantul biasanya di sini ya di 100 ya.
mantul. Ini masih di 86. Ya mungkin Bapak Ibu misalnya mau memanfaatkan dia sampai 100 gitu masuk sekarang untuk bisa RSI-nya di 100 gitu. Ya cukup hati-hati karena memang sudah di overbought ini. Areanya sudah di area overbought gitu. Kalau kita lihat weekly-nya ini weekly-nya juga di area overbought, tapi ini weekly-nya bagus nih Bapak Ibu. Dia masih ke atas. Garis birunya ini masih ke atas. Udah di 85 sih, memang udah deket sama 100 gitu. Cukup hati-hati juga lah. Karena weekly dan daily-nya juga udah di area overbought. Ini mungkin masih ada bisa naik mungkin seminggu gitu ya, ke arah 100 gitu. Dan juga kalau kita lihat MACD-nya ini masih membuka ke atas, mungkin bisa ngejar garis 0 dulu mungkin ya. Karena kan masih di minus 5 tuh, belum di garis 0. Tapi ya cukup hati-hati karena dua time frame itu udah di area overbought ya. Weekly-nya udah di overbought, daily-nya udah di overbought. Oke, kalau emang mau masuk bagaimana? Kita lihat supportnya ini yang sudah saya buat. Support pertama itu ada di 268. Kalau jebol di 260, jebol lagi di 252, baru jebol terakhir itu di yang sideway-nya dia itu di 242. Terus resistennya ada di yang pertama terdekat 284 dulu. Ini kan dari sideway-nya dia sekitar 284. Terus baru 290, baru ke 298. Itu dulu aja untuk resistennya. Kalau bisa jebol ya mungkin bisa ke sini ataupun ke sini. Tapi cukup hati-hati ya Bapak Ibu karena ini sudah daerah overbought. Oke, yang kedua kita mau masuk tadi BRMS. BRMS. Ini kalau kita lihat tren dari bulan apa nih? Dari bulan November 2024. Ini sideway ya trennya ya. Dengan support nih di sini 328 sekitar segitu, 328. Terus resistennya di 452 gitu. Kalau kita lihat tren dari November, ini wave ketiga sekarang, ini kan wave 1, wave 2, sekarang wave 3 gitu. Mungkin aja bisa ngetesin dulu 330 dulu tuh. Terus juga kalau kita lihat RSI-nya ini juga belum di oversold Bapak Ibu. Dia mengarah ke bawah RSI-nya, tapi masih di 23 nih Bapak Ibu. Mana nunjukinnya ya? Masih di 23. Garis birunya 23, garis oranye 36. Dia belum menyentuh 20 pun belum menyentuh gitu. Biasanya kan dia mantul di sini sekitar 0,08 ya, 0 lah mantul gitu. Tapi ini masih di 23, belum di bawah 20. Itu RSI-nya. Kalau MACD-nya itu memang sudah membuat ini ya, bar putih baru. Udah tidak merah tua lagi. Tapi dia belum crossing Bapak Ibu. Mungkin ada baiknya nunggu crossing dulu baru ini ya, baru signal masuk gitu. Ataupun kita lihat weekly-nya dulu deh. Kalau dari stokastiknya sih mending wait and see sih, karena dia belum nyentuh di 20 RSI-nya gitu. Tuh kalau kita lihat weekly-nya di MACD-nya ini, ya memang kalau RSI-nya dia sudah di area oversold ya. Kalau Bapak Ibu mau averaging down mungkin bisa sih, sudah di oversold. Tapi kalau kita lihat MACD-nya itu dia belum ke garis 0 Bapak Ibu. Dia masih turun tajam, masih turun, dan barnya ini masih merah di sini Bapak Ibu. Yang ditakutkan kan
dia ke 0 dulu baru mantul ke atas kan. Kalau ke 0 dulu sini ya mungkin ini bisa jebol nih support ini, mungkin takutnya seperti itu. Tapi ya mungkin kalau bapak ibu mau masuk di BRMS bisa diperhatikan level-level ini ya, key levelnya. Support yang pertama itu ada di 350 sini sampai dengan sinilah 356 sini. Yang kedua di 328. Terus kalau jebol lagi baru ke sini 280. Lumayan dalam ya. Kalau resisten terdekat itu di 392, lalu di 418, lalu di sideway-nya ini yang udah dari bulan Desember sampai Februari itu di sini 450 gitu. Nah, kalau ini bisa jebol baru ngetes yang ini 480 sampai 500 nih. Oke, itu untuk BRMS. Kalau saya sih mendingan tunggu dulu ini sampai dia paling nggak di bawah garis 20 lah, baru averaging down gitu. Oke, kita lanjut ke emiten berikutnya. Ada apa tadi ya? PSAB. Archie, BRMS, PSAB ya. Oke. PSAB dari bulan apa nih? Februari. Oh, nggak bisa. Ini dia Bapak Ibu. Saya udah buatkan trendline-nya dari bulan Januari 2024. Ini trennya naik. Dia dari 2024 ini trennya naik. Kalau kita lihat di sini dia mulainya di garis trendline bawah, mantul di trendline atas, terus dia ke trendline bawah lagi, baru dia naik Bapak Ibu. Naik turun naik lagi. Terus ini kan dia turun ke trendline bawah nih, garis trendline bawah. Dia naik ke garis trendline yang atas. Yang ditakutkan adalah ini sebagai resisten awal dan bisa turun dulu ke sini seperti yang ini ya. Kan setelah naik turun naik lagi ada turun sedikit ya, takutnya bisa turun lagi ke sekitar sinilah 306 sini mungkin, atau di 302 baru bisa naik lagi gitu. Dan juga ini kalau kita lihat stokastiknya RSI nya udah di 100 Bapak Ibu, udah di overbought 100, udah tinggi ini. Kalau mau masuk ya cukup hati-hati karena overbought, udah overbought ini RSI nya. MACD juga sudah membuka lumayan lebar di sini. Sebelumnya kita cek dulu deh di weekly-nya. Oke. Oh, weekly-nya bagus sih Bapak Ibu. Ini kita lihat juga candle minggu ini solid. Kalau dia bisa tutup di minggu ini kayak gini ya bagus Bapak Ibu. Volume tinggi dan juga candlenya solid gitu, tinggi candlenya. Ini juga ini weekly ya Bapak Ibu, time frame-nya weekly. RSI-nya masih di tengah, masih di garis netral. Dari bawah, dari oversold, dia masih di garis tengah, belum ke overbought sama sekali, masih di 46,46 gitu, sekitar 50 lah. Masih ada ruang untuk naik lagi. Juga kalau kita lihat ininya, MACD-nya, ini kalau minggu ini dia bertahan seperti ini ya bagus, karena dia udah, kalau kayak gini dia crossing gitu, udah hijau juga. Kalau dia berhasil bertahan seperti ini ya bagus banget gitu. Dalam jangka menengah ke jangka panjang ini
cukup bagus ya, karena kita lihat juga RSI-nya masih di tengah, dalam beberapa minggu masih bisa naik seperti itu. Oke, ini time frame weekly. Terus kalau mau masuk gimana? Kalau mau masuk, saya udah siapin supportnya, garis support dan resistennya. Yang pertama itu support ada di 302. Kalau jebol di 284. Kalau jebol lagi di 270. Dan kalau jebol lagi gimana? Ya pakai trendline bawah ini. Trendline bawah ini ada di sekitar sini lah, 252an sini. Ini juga kalau kita lihat dia dari bulan apa ini, Januari 2024 ini belum nembus trendline bawah ya. Ini ada nembus tapi kan langsung naik lagi ya. Ini tinggal di set nih, atau dibuat dua garis. Saya biasanya gitu, kalau ada yang keluar-keluar gini mendingan buat dua garis, karena bisa jadi fake kan, kesannya kayak mau turun ternyata dia naik lagi gitu. Ini masih belum ini ya Bapak Ibu, masih belum putus trennya, belum ada jebolin trendline ini. Jadi mungkin trennya masih bisa naik, walaupun memang ini udah wave ketiga, jadi juga cukup hati-hati ya. Ini udah wave 1, wave 2, ini wave 3. Wave 3 nya mungkin bisa lebih tinggi dari ini. Tapi ya kita lihat ini dulu sih, harus nembus trendline atas ini dulu baru bisa. Ini kayak gini kan nembus trendline atas dengan bar yang solid, tes gini dia nembus, baru dia naik lagi gitu. Oke, mungkin itu dulu. Oh tadi ini belum ya, resisten belum ya. Resistennya di 334. Yang pertama di 334. Terus yang kedua di psikologis di 380. Baru ada di sini di pucuknya ini 416. Seperti itu kalau mau masuk di PSAB. Oke, sekian dulu dari saya. Ini tadi ada 3 emiten, ada PSAB, ada BRMS, ada Archie. Semoga video ini bisa bermanfaat dalam menambah konsiderasi Bapak Ibu dalam menganalisa, dan juga bisa mungkin menambah wawasan kalau ada sedikit ilmu yang bisa diberikan. Oke, terima kasih telah menonton video keempat saya ini. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.